Halo rekan-rekan mahasiswa semua, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masuk ke pertemuan yang ke-13, akan membahas strategi eksekusi. Rekan-rekan mahasiswa, pertemuan ke-13 ini adalah udah masuk pertemuan-pertemuan terakhir, di mana sebelumnya kita akan ambil selfie dulu ya, biar dapat untuk kenang-kenangan. Coba dibuka kamera masing-masing, biar kita bisa melihat wajah kita satu persatu dengan jelas. Ayo, saya hitung sampai ketiga, nanti pada hitungan yang ketiga silahkan tersenyum. 1, 2, 3. Ya. Rekan-rekan mahasiswa semua ya, kalau kita melihat dari blok diagram materi kita, posisi saat ini sudah merupakan posisi kedua dari diskusi yang kita lakukan. Jadi artinya kita ada pertemuan satu lagi, selanjutnya ada satu lagi pertemuan yaitu untuk review. Jadi pada posisi sekarang ini adalah sudah mendekati akhir daripada pertemuan kita untuk berbicara masalah manajemen strategi. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita belajar dari bab-bab yang terdahulu, suatu organisasi itu atau suatu perusahaan itu dapat berlangsung atau dapat diumpamakan sebagai jalan raya, di mana pada jalan raya tadi ada cabang-cabang yang berupa jalur keluar masuk yang ada di jalan raya tadi, sehingga struktur organisasi yang dalam satu organisasi atau suatu perusahaan tadi dapat digambarkan adalah merupakan cabang-cabang daripada jalan raya tersebut. Kita bisa melihat jenis struktur organisasi yang ada atau yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Kemudian bisa juga satu perusahaan menggunakan struktur organisasi divisi berdasarkan produk. Jadi dasar organisasi dibentuk atas produk yang mereka buat. Kemudian ada juga divisi berdasarkan prosesingnya. Kemudian organisasi dibentuk karena adanya unit bisnis strategik atau kalau disingkat jadi SBU. Kemudian ada juga organisasi itu dibentuk berdasarkan wilayah geografis, yaitu kantor cabang di Banda Aceh, kemudian kantor cabang di Kepulauan Riau, kemudian di Riau bisa juga. Kemudian ada juga didasarkan adanya divisi oleh permintaan pelanggan. Ada pelanggan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Artinya berdasarkan segmentasi. Kemudian ada pula yang struktur organisasi berdasarkan matrik. Nah, pada pertemuan berikut ini kita akan diskusi juga membahas tentang masalah contoh-contoh dari organisasi tersebut. Baik, kita sekarang masuk ke organisasi fungsional. Kalau kita melihat pada layar monitor, di situ ada namanya direktur. Nah, direktur di bawahnya ada kepala bagian kepegawaian, kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, kepala bagian keuangan. Ini adalah struktur berdasarkan fungsional. Fungsional itu artinya disusun berdasarkan disiplin ilmunya. Karena ilmunya tentang SDM ya ditaruh di SDM.
bagian produksi, kemudian bagian pemasaran, karena dia ahlinya bidang pemasaran ditaruh di bagian pemasaran. Kemudian karena dia belajarnya tentang keuangan, akuntansi segala macamnya, dia ditaruh di bagian keuangan. Rekan-rekan mahasiswa, saya ambil contoh lagi tentang perusahaan yang lebih besar, yaitu BUMN. Kita ambilkan salah satunya adalah perusahaan PT Angkasa Pura II, yaitu mengelola bandar udara di seluruh Indonesia. Di sini ada direktur utama atau presiden director, itu dibantu oleh wakil direktur utama. Yang pertama kita lihat direktur utama itu membawai langsung 4 vice president yang terkait dengan strategik dan pengendalian. Yang pertama adalah internal auditor, kemudian corporate secretary, selanjutnya adalah risk management, dan terakhir adalah strategic office. Nah, sementara wakil direktur utama itu bertanggung jawab kepada direksi yang ada di bawahnya. Di Angkasa Pura ini ada 6 direktur. Direktur masalah IT, kemudian direktur keuangan, dan direktur-direktur yang lain, di mana di bawah direktur itu rata-rata mempunyai 3 vice presiden yang membantu kinerja daripada direktur masing-masing. Itu gambaran daripada struktur fungsional yang ada di PT Angkasa Pura. Jadi karena dia membawai bandar-bandar udara yang ada di Indonesia, ada yang di wilayah timur, tengah, barat, itu ada yang dikelola oleh Angkasa Pura II. Kemudian selanjutnya kita akan diskusi tentang keuntungan dan kerugian organisasi fungsional. Kita lihat, kita ambil keuntungannya. Keuntungannya adalah sederhana dan mudah. Sederhana dan murah. Kemudian memanfaatkan spesialisasi bisnis, kegiatan seperti pemasaran dan keuangan. Jadi karena dia ini dibuat fungsional sesuai dengan kompetensinya. Kemudian meminimalkan kebutuhan akan sistem kendali yang rumit. Nah, kemudian berikutnya adalah memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Karena pengelola bandar udara itu terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan penumpang. Di samping ada keuntungan, tentunya ada kerugiannya ya. Yang kerugiannya kita sebut akuntabilitas dipaksakan ke atas. Jadi penanggung jawabnya itu adalah pemegang pucuk pimpinannya kalau level korporasi. Kemudian pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tidak didorong. Jadi artinya
dengan adanya job desk, mereka sudah bertanggung jawab sesuai dengan job desk-nya. Kemudian moral karyawan dan manajer yang rendah. Mengapa rendah? Karena dia hanya berkutat pada SOP dan tanggung jawab job desk-nya itu saja. Kemudian yang keempat, perencanaan yang tidak memadai untuk produk dan pasar. Jadi rata-rata mereka sibuk dengan unitnya masing-masing, mengarah pada pemikiran sempit dan jangka pendek. Jadi kalau kita melihat di BUMN ini, penggantian manajemennya itu berdasarkan ada periodenya, 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali mereka akan di rolling. Kalau baik kinerjanya ditambah 1 periode, karena saat ini semuanya adalah musim. Kemudian mengarah pada pemikiran sempit dan jangka pendek itu dah. Kemudian mengarah pada masalah komunikasi. Jadi komunikasi ini agak sulit karena harus ada jenjang yang harus dilalui. Kalau kita melihat struktur organisasi Angkasa Pura tadi, yang bisa ngobrol dengan direktur atau wakil direktur utama itu ya level-level vice president, sehingga sangat bertentangan dengan adanya digital teknologi tadi gitu. Rekan-rekan semua, kita masuk ke strategi bisnis unit. Mari kita lihat struktur organisasinya. Di sini ada 3 level. Yang pertama strategi korporasi. Strategi korporasi tadi digunakan oleh manajemen kantor pusat. Kemudian di bawah strategi korporasi tadi ada namanya strategi bisnis. Kemudian strategi bisnis kedua dan strategi bisnis ketiga. Kalau kita ambil contoh, di dalam strategi bisnis 2 itu ada namanya strategi produksi, strategi pemasaran, strategi keuangan, riset dan development, dan strategi SDM. Jadi di dalam satu perusahaan itu bisa mempunyai beberapa strategi bisnis. Strategi bisnis unit. Nah, masing-masing itu akan dapat membuat organisasi di bawahnya. Rekan-rekan semua, mari kita coba, saya akan memberi contoh struktur organisasi SBU. Di sini di dalam kotak ini ada namanya Dewan Direksi. Anggotanya adalah Direktur Utama, kemudian Direktur Niaga, Direktur Operasi, dan Direktur Keuangan. Untuk membantu kerja daripada Direktur Utama, maka dibuat unit. Yang pertama unit pengontrol, yaitu unit Head of
internal auditor atau internal audit. Kemudian corporate secretary, mereka berdampingan untuk membantu direktur utama di dalam mengelola daripada unit-unit yang ada di bawah direksi agar bekerja dengan baik. Sementara ada 3 direktur di bawah direktur utama itu mempunyai deputy director, kemudian masing-masing ada beberapa DD sesuai dengan unit kerja. Sementara untuk di wilayah yang bertanggung jawab terhadap direksi, yaitu adanya yang namanya GM wilayah. Di sini disebutkan GM wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Wilayah 1 itu contohnya adalah Kuala Namu di bandara di Medan, kemudian di Palembang dan Pekanbaru. Begitu rekan-rekan struktur organisasi daripada SBU, Strategic Business Unit. Kita akan coba masuk ke struktur organisasi matrik. Gambaran umumnya adalah seperti organisasi biasanya, yaitu fungsional, tetapi di dalam perusahaan tadi ada namanya satu kegiatan proyek. Ada proyek A, proyek B, dan proyek C. Organisasi proyek tadi mempunyai namanya manajer proyek A, manajer proyek B, dan manajer proyek C. Jadi mereka itu kalau membutuhkan SDM, keuangan, engineer, dan sebagainya, itu tinggal lapor kepada direktur masing-masing. Direktur masing-masing. Kalau kebutuhan tentang personil, ya menghubungi vice presidennya. Vice presidennya supaya tidak merasa dilangkai kalau langsung ke direktur. Terus menggunakan vice presidennya. Jadi simpul-simpul pertemuan antara manajer proyek dengan manajer masing-masing di kantor pusat itu adalah simpul namanya. Nah, simpul inilah yang disebut dengan matrik. Struktur organisasi berdasarkan matrik. Jadi pihak proyek tinggal mengajukan. Baik, rekan-rekan, kita coba lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah tentang contoh daripada struktur organisasi matrik yang di mana anggota-anggotanya itu diberi nama dengan singkatan. Ada COO, CFO, dan lain sebagainya sampai ke MU. Nah, ini adalah matrik di mana matriknya pertemuan tadi ada A, B, C sampai 24 gitu rekan-rekan semua. Jadi pada huruf itu adalah namanya pertemuan. Nah, mengapa disebut pertemuan? Sehingga disebut matrik. Pertemuan antara
CFO dan sebagainya itu menjadi catatan. Rekan-rekan mahasiswa, kita akan melihat singkatan-singkatan daripada satu jabatan di struktur organisasi. CEO itu singkatan dari Chief Executive Officer. Kemudian CFO itu singkatan dari Chief Finance Officer. CSO yaitu Chief Strategy Officer. Kemudian CIO itu Chief Information Officer. Kemudian HRM, Human Resources Manager. Kemudian COO, Chief Operating Officer. Kemudian CLO itu adalah Research and Development Officer. CMO, Chief Marketing Officer. CTO, Chief Technology Officer. Competitive Intelligence Officer atau CEO. Maintenance Officer atau MO. Rekan-rekan, itu adalah singkatan yang ada di struktur matrik tadi. Selanjutnya kita adanya waktu diskusi. Diskusi kita adalah diskusi interaktif. Sebutkan apa yang Anda ketahui tentang struktur organisasi fungsional. Di sini rekan-rekan sudah menjawab. Ada yang menjawab tentang ada produksi, ada keuangan, dan lain sebagainya. Jadi itu gambarannya rekan-rekan semua tentang manajemen strategi. Kemudian kita lihat sebelum penutupan kita selfie bersama dengan para mahasiswa yang ikut di dalam belajar online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.